pembelajaran kali ini. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan mengulas sebuah materi yang berjudulkan Desain Jabatan. Nah, desain jabatan ini berasal dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Pak Dodi Apriyadi, SEMM. Nah, kami berasal dari kelompok pertama yang beranggotakan 8 orang. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang selanjutnya disampaikan teman-teman saya. Bye-bye! Hai, saya Indra Lestari. Saya akan jelaskan desain jabatan. Desain jabatan, job design, menurut Gibson DKK, dinyatakan sebagai suatu proses di mana manajer memutuskan tugas pekerjaan individu maupun wewenangnya. Desain pekerjaan melibatkan keputusan dan tindakan manajerial yang menspesifikasikan tujuan, job date, range, and relationship untuk memuaskan kebutuhan organisasi maupun kebutuhan sosial dan pribadi dari pekerjaan yang diembannya. Desain jabatan, rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Jabatan perlu dirancang sedemikian rupa agar pemegang pelaksana jabatan menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Baiklah, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wandana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi unsur-unsur atau elemen desain jabatan dalam sumber daya manusia. Yang melibatkan yang pertama ada yang namanya tugas dan tanggung jawab, yang dimana menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan. Dan yang selanjutnya adalah otoritas dan keputusan, yang dimana menetapkan otoritas dan keputusan yang dimiliki oleh pemegang jabatan. Dan yang ketiga adalah kualifikasi dan keahlian, di mana menentukan kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengeksekusi tugas jabatan. Dan yang keempat adalah struktur organisasi, yang dimana struktur ini tuh menempatkan dan jabatan dalam struktur organisasi secara hierarkis, termasuk hubungan dan interaksi dengan jabatan lainnya. Dan yang kelima adalah kondisi kerja, yang dimana kondisi ini tuh memperhitungkan faktor fisik dan lingkungan kerja yang mempengaruhi pelaksana tugas. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja, yang dimana menetapkan kriteria dan metode evaluasi kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan dan standar jabatan. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan karir, yang dimana pengembangan karir itu menyediakan jalur pengembangan karir dan peluang kemajuan untuk pemegang jabatan. Dan selanjutnya adalah sistem pengajian, yang dimana sistem itu menyesuaikan kompensasi dengan kompleksitas dan tanggung jawab jabatan. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi dan koordinasi, yang dimana memastikan alur komunikasi yang efektif dan mekanismenya itu koordinasi antar jabatan. Semua elemen ini harus diperimbangkan secara holistik untuk menciptakan desain jabatan yang lebih optimal dalam mendukung tujuan organisasi dan kepuasan karyawan. Oke, saya Rizgina Fauzia akan menjelaskan tentang teknik desain jabatan, yang dimana teknik desain jabatan merujuk pada proses merancang peran dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Desain jabatan yang baik dapat membantu organisasi mencapai efisiensi, produktivitas, dan kinerja yang lebih baik. Teknik desain jabatan terdiri dari teknik desain individual, yang terdiri lagi yang pertama yaitu simplifikasi desain, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik desain pekerjaan kelompok, yang terdiri lagi yaitu yang pertama tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua, kelompok kerja otonomi, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, lingkaran-lingkaran mutu, yaitu sekelompok karyawan dan penyedia bertemu secara rutin
guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusi. Adapun beberapa tambahan teknik yang dapat digunakan dalam desain jabatan lagi yaitu analisis jabatan, job description atau deskripsi jabatan, job specification atau spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, fleksibilitas jabatan, pengembangan karir, komunikasi dan konsultasi, dan yang terakhir yaitu peninjauan berkala. Mungkin sekian materi dari saya mengenai teknik desain jabatan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih manfaat desain jabatan. Yang pertama adalah mengenali skill dan tugas yang diperlukan karyawan. Analisis jabatan akan memberikan keuntungan baik untuk karyawan maupun perusahaan dengan menciptakan gambaran yang lebih jelas terhadap pekerjaan apa saja yang terlibat. Hal tersebut bisa memberikan pengetahuan kepada manajer atau leader lainnya yang mungkin kurang memahami setiap posisi yang ada di bawah kepemimpinannya. Selain itu, karyawan juga bisa mengetahui standar tugas dan tanggung jawab apa saja sih yang harus dilakukan saat bekerja. Selanjutnya ada yang kedua, menciptakan metode evaluasi yang tepat. Data yang diperoleh dari analisis jabatan bisa digunakan perusahaan untuk membuat atau memperbarui metode evaluasi performa kerja. Setelah mengetahui skill yang diperlukan untuk suatu pekerjaan dengan jelas, maka dapat mengevaluasi secara realistis. Perusahaan pun dapat mengukur apakah seorang karyawan sudah memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, menentukan gaji dan kriteria promosi untuk karyawan. Dengan menggunakan analisis jabatan, perusahaan dapat melakukan penilaian keterampilan kerja. Analisis pekerjaan akan membantu menentukan bahwa posisi tertentu mungkin lebih terampil daripada yang terdaftar sebelumnya, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan gaji untuk pekerjaan itu. Analisis pekerjaan juga akan membantu perusahaan menentukan kapan seorang karyawan lebih terampil dan layak mendapatkan promosi. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu lebih mudah menghadapi masalah terkait kepegawaian. Perusahaan yang melakukan analisis jabatan akan lebih mudah dalam menangani masalah yang berhubungan dengan SDM, terutama yang berhubungan dengan Departemen Pekerjaan. Memiliki data yang lengkap tentang berbagai posisi di perusahaan dan tanggung jawabnya, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Hello everyone, come back to me. Nah, di sini saya Kamada Purato Aini dengan NPM 224040 1089. Nah, saya dengan materi faktor dasar menyusun job design. Nah, faktor dasar menyusun desain jabatan atau job design yang pertama adalah individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi ini sama pentingnya dengan pekerjaan sehingga sumber daya manusia menjadi lebih fokus perhatian para manajer. Nah, yang kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan sangat berdampak pada desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output merupakan kendala yang menghambat kelancaran pekerjaan. Nah, yang ketiga, biaya dan anggaran di sini merupakan suatu variabel yang krusial di tiap organisasi. Manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan organisasi. Manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Dan keempat, yaitu struktur organisasi. Dan kelima, variabel internal meliputi manajemen, karyawan, stakeholder, dan serikat pekerja. Dan keenam, selanjutnya yaitu tujuan-tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dari tujuan organisasi, serta untuk mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu sebuah kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja adalah implementasi pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhitungkan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang mengatur tindakan diskriminasi, perlakuan pekerjaan dengan cara-cara yang manusiawi, dan ketentuan tentang sistem imbalan upah minimum. Nah, dan kedelapan ini, kerekayasaan manusia atau human engineering. Menurut Nigarani 2017, yaitu psikologi kerekayasaan itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang keterkaitan dengan pekerjaan, lingkungan kerjanya, serta peralatan atau mesin-mesin penunjang dalam bekerja, sehingga semua hal tersebut sesuai dengan kemampuan atau keinginan tenaga kerja tersebut.
Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu kerekayasaan industrial atau industrial engineering adalah sebuah kelompok keahlian yang menerapkan pendekatan teknik industri yang untuk merancang, mengevaluasi, meningkatkan produktivitas dalam sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia, material, peralatan, energi, teknologi, informasi. Baik, selanjutnya akan sampai materi selanjutnya. Bye-bye! Baik, perkenalkan nama saya Iin Salviani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang desain jabatan. Dalam merancang suatu pekerjaan merupakan suatu proses memperoleh informasi pekerjaan yang berguna untuk tujuan organisasi itu sendiri. Adapun tantangan dalam desain jabatan atau pekerjaan. Yang pertama, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal mencakup kebutuhan untuk menyeimbangkan persyaratan pekerjaan dan keterampilan dan kemampuan karyawan. Sedangkan tantangan eksternal mencakup kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, motivasi dan tantangan. Desain pekerjaan adalah alat untuk motivasi dan menantang karyawan. Dan yang ketiga, efisiensi. Efisiensi desain pekerjaan bertujuan untuk meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang keempat, ada kebutuhan individu. Desain pekerjaan harus mengintegrasikan kebutuhan individu, karyawan, dengan kebutuhan organisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Kasana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fokus strategi desain jabatan. Fokus strategi desain jabatan adalah bagaimana menentukan tugas dan tanggung jawab dalam peran karyawan agar dapat memberikan efek positif bagi peningkatan produktivitas kerja serta efektivitas dan efisiensi baik pada pola kerja maupun dari segi pembiayaan tenaga kerja. Fokus strategi desain jabatan dapat pada posisi individu atau pada kelompok kerja. Beberapa kriteria yang dapat menjadi fokus strategi desain jabatan antara lain yang pertama, fokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang kedua, fokus pada apa yang dilaksanakan dari pekerjaan. Yang ketiga, ada fokus pada kebutuhan pekerjaan. Strategi desain jabatan juga dapat mencoba untuk mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah yang terkait dalam pekerjaan seperti kebosanan, kelelahan, dan kurangnya motivasi. Ada 4 fokus strategi desain jabatan, yaitu yang pertama, simplifikasi yang berfokus memperkecil lingkup tugas karena penerapan otomatisasi. Yang kedua, ada enlargement, berfokus untuk memperluas lingkup tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada enrichment, berfokus pada ekspansi jabatan vertikal dan horizontal, serta memberi tanggung jawab dan otonomi lebih besar pada jabatan. Dan yang terakhir, ada rotasi, yang berfokus menambah variasi tugas dan tanggung jawab. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya Eva Meliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari desain jabatan. Di mana tujuan dari desain jabatan adalah menciptakan struktur dan pengaturan tugas yang optimal dalam organisasi untuk mencapai beberapa hasil yang diinginkan. Adapun beberapa tujuan desain kerja yaitu yang pertama, efisiensi kerja. Hal ini dicapai dengan membagi tugas dan tanggung jawab ke dalam unit-unit kerja yang lebih kecil dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, setiap karyawan dapat fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian mereka, menghindari tumpang tindih atau kelebihan pekerjaan serta melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Tujuan yang kedua yaitu produktivitas. Desain jabatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengatur tugas dan tanggung jawab yang jelas serta memberikan otoritas yang tepat kepada individu yang bertanggung jawab atas tugas mereka. Karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus dan efektif. Pemberian tanggung jawab yang sesuai juga dapat memotivasi karyawan untuk menghasilkan kinerja terbaik mereka. Tujuan yang ketiga yaitu kepuasan kerja. Desain jabatan yang memperhatikan kebutuhan dan preferensi karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan tugas yang bervariasi dan menarik, serta mempertimbangkan kemampuan dan minat individu. Karyawan akan merasa terlibat dalam pekerjaan mereka dan merasa dihargai. Tujuan yang keempat yaitu pengembangan karir. Dengan menyusun jalur karir yang jelas dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan keterampilan, karyawan dapat melihat prospek karir yang jelas di dalam sebuah organisasi. Ini dapat mendorong motivasi dan komitmen jangka panjang positif terhadap motivasi, retensi karyawan, dan kinerja keseluruhan dari karyawan. Tujuan yang kelima yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, desain jabatan harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi. Tujuan ini dapat dicapai dengan menciptakan fleksibilitas dalam tugas dan tanggung jawab, memungkinkan perubahan peran dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Dan tujuan yang terakhir yaitu pengendalian biaya. Desain jabatan yang efektif dapat membantu pengendalian biaya organisasi dengan memetakan tugas dan tanggung jawab dengan baik,
menghindari duplikasi pekerjaan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari desain jabatan dalam materi kuliah sumber daya manusia mencakup upaya untuk menciptakan struktur pekerjaan yang efisien, mendukung produktivitas karyawan, dan memfasilitasi pembangunan karir. Desain jabatan juga mempertimbangkan aspek keseimbangan beban kerja, tanggung jawab yang jelas, serta memastikan bahwa setiap posisi memiliki deskripsi tugas yang jelas. Selain itu, desain jabatan dapat berkontribusi pada kepuasan karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami berikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan mungkin kalian bisa like dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman. Dan semoga materi yang kami berikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua.